Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari Dr. Dwita Oktaria, yaitu meresensi sebuah film yang berjudul Something the Lord Made. Langsung saja kita buka slide yang pertama. Di sini ada judul, yaitu Movie Review Something the Lord Made. Lanjut saja. Kemudian ada Movie Identity atau identitas filmnya. Kemudian lanjut ke slide yang ketiga, yaitu di sini ada apa yang akan kita bahas. What will be explained. Lanjut, movie synopsis. Film ini based on true story, yaitu film ini adalah kisah nyata benar-benar terjadi pada tahun 1930-an, menceritakan tentang Profesor Dr. Alfred Blalock yang mulanya bekerja di Vanderbilt University, kemudian pindah ke RS Johns Hopkins University di Baltimore. Dia itu mempunyai asisten atau yang membantunya bernama Vivian Thomas yang mulanya bekerja sebagai tukang kayu. Dia itu punya ambisi menjadi seorang dokter. Mereka bekerja sama untuk waktu yang sangat lama, puluhan tahun, dan kemudian mereka itu menciptakan sebuah clinical research atau sebuah terobosan yang dapat mengubah dunia kedokteran. Lanjut. Sepanjang perjalanan karir mereka tuh menjadi partner yang saling membantu satu sama lain. Kecerdasan Vivian Thomas dalam memahami ilmu kedokteran mulanya tuh membuat Dr. Blalock kagum. Padahal Vivian itu tidak pernah kuliah kedokteran, dan itu menjadi alasan kenapa Vivian direkrut oleh Dr. Blalock untuk jadi asisten dia. Dan proses perjalanan karir Dr. Blalock selalu ada Vivian yang membantunya. Vivian itu selalu ada di samping Dr. Blalock apapun yang terjadi. Namun di tengah-tengah kerjasama mereka itu tuh ada konflik antara mereka atau antara orang-orang di sekitar mereka. Lanjut, yaitu movie analysis. Nah, di sini saya membagi 3 pokok bahasan ya menurut saya, yaitu di sini ada collaboration atau kerjasama, racism atau rasisme, dan ambisi. Oke, yang pertama kita bahas adalah ambisi. Kedua tokoh ini sama-sama mempunyai ambisi yang sangat kuat. Dr. Blalock contohnya, yang gigih untuk membuat terobosan atau clinical research yang ditawarkan oleh Dr. Tausig yang dapat menyelamatkan banyak nyawa walaupun sempat gagal dan diremehkan oleh orang di sekitar dia. Sementara ada Vivian Thomas yang mempunyai ambisi untuk tetap belajar ilmu-ilmu kedokteran walaupun dia sendiri tuh gagal kuliah karena masalah keuangan waktu itu. Dan racism. Kisah ini kan terjadi atau berlatar belakang di tahun 1930-an. Nah, pada tahun tersebut itu tuh rasisme orang kulit hitam atau biasa disebut colored itu tuh sangat kental gitu ya, masih kental. Ras kulit hitam tuh dianggap adalah ras paling bawah dan tidak berhak mempunyai jabatan yang tinggi. Bahkan ada WC tersendiri gitu buat orang kulit hitam atau buat orang kulit putih. Gaji mereka pun sangat kecil waktu itu ya. Dan collaboration, film ini tuh mengajarkan tentang kerjasama tim. Bagaimana pentingnya kerjasama, bagaimana kita membutuhkan satu sama lain, dan bagaimana menghargai seseorang sebagai partner kita. Lanjut, di sini ada conclusion of the movie. Menurut saya ya, film ini nih sangat bagus dan sangat baik penyajiannya, di mana setiap scene-nya mengandung arti yang dalam dan dialognya pun memuat berbagai pesan di dalamnya. Film itu menggambarkan bagaimana proses pembelajaran itu, keberanian untuk menciptakan sebuah terobosan, bagaimana cara bekerja sama yang baik, dan tentunya membuat audiensnya tuh teredukasi. Scene-scene tentang operasi, tentang suasana laboratorium, penelitian, itu tuh menurut saya sangat nyata. Namun, film ini tuh kurang cocok ditonton oleh anak-anak karena bahasanya mungkin yang lumayan kompleks. Mungkin film ini dibuat untuk orang dewasa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu listen, learn, yaitu apa pelajaran dapat saya ambil dari menonton film ini. Yang pertama menurut saya adalah miracle happen, atau keajaiban itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Yang kedua tuh menjadi orang hebat tidak perlu ijazah dan gelar, seperti Vivian yang dia menjadi kontribusi atau kontributor besar dalam dunia kedokteran kan, padahal dia tidak pernah kuliah kedokteran dan dia tidak punya gelar di depan namanya.
namun dia bisa menjadi orang yang hebat, orang yang gigih mengembangkan clinical research-nya. Yang ketiga adalah belajar itu tidak bisa 1-2 kali berhasil, tapi butuh berkali-kali. Yang artinya kita harus terus berusaha, walaupun gagal, walaupun jatuh, kita harus bangkit. Karena mungkin awal-awalnya pahit, dan pasti berakhir manis nantinya. Yang keempat, tidak perlu pengakuan dunia untuk meyakinkan diri kamu tuh hebat. Yang kelima itu jangan pernah lupa orang yang selalu berada di samping kita, selalu membantu kita, karena dialah gitu loh orang yang selalu mendukung kita saat jatuh maupun saat bangkit. Yang keenam tuh, don't let other people stop you. Jangan biarkan omongan orang atau pendapat orang lain itu menghambat karir kamu, menghambat perkembangan kamu. Lanjut, quotes atau kata-kata mutiara yang saya ambil dari film ini tuh. Yang pertama adalah dari Dr. Alfred Blalock. Beliau berkata, when you see a risk, I see the opportunity. Ketika kamu melihat resiko, saya melihat kesempatan. Itu kan saat dia katakan saat teman-temannya ngeremehin dia saat mau melakukan prosedur atau penemuan yang sulit gitu. Yang kedua adalah you haven't really life unless you have a lot of regrets. Kamu tuh tidak bisa dianggap benar-benar hidup jika kecuali kamu tuh mempunyai banyak penyesalan. Yaitu penyesalan itu kan membawa perkembangan dalam diri kita. Jadi ya, kita tuh butuh penyesalan untuk menjadi pembelajaran dalam hidup kita supaya kita bisa berkembang. Dan yang ketiga tuh, if there's a problem with your learning process, don't freeze, but keep moving forward. Artinya jika ada masalah dalam proses kamu belajar, jangan mematung, jangan runtuh, jangan jatuh, tapi keep moving forward, terus maju. Itu karena itu kalau kamu stuck, pas kamu gagal, kamu stuck, ya udah, it's over gitu. Tapi kalau kamu maju, kamu tahu kesalahan kamu memperbaikinya, dan insya Allah kamu berhasil. Lanjut, yaitu movie context with adult learning. Yang pertama adalah yang dapat saya tangkap ya dalam film ini dan menghubungkannya dengan pelajaran adult learning, yaitu yang pertama adalah motivasi Vivian untuk menjadi seorang dokter adalah berasal dari ambisi dia sendiri. Dan emang begitulah gitu ya, ambisi muncul tuh emang harus dari dalam diri sendiri, nggak boleh dari orang lain, karena itu nggak bakal membuat kita maju nantinya kalau kita nggak termotivasi sendiri. Yang kedua adalah belajar tanpa harus disuruh dan punya inisiatif sendiri, seperti Vivian Thomas yang selalu satu langkah di depan dari ekspektasi Dr. Blalock terhadap dirinya. Yang ketiga, Vivian mengajarkan kita bahwa tidak ada penghalang bagi kita untuk belajar selama kita punya kesiapan, selama kita punya semangat untuk belajar. Seperti Vivian kan, yang tetap mau belajar ilmu kedokteran dan tidak menyerah meskipun dirinya gagal kuliah kedokteran. Yang keempat adalah belajar adalah tentang keyakinan dan kepercayaan kepada diri sendiri. Like, no matter what you do, people will talk about you, so just keep moving forward. Seperti Dr. Blalock kan, yang dia tuh semangat gitu mau mengembangkan terobosan dia tentang Blue Baby Syndrome, walaupun orang di sekitar itu kayak ngeremehin dia. Selanjutnya yang kelima, belajar hendaknya jangan berpaku pada guru. Itulah kan yang harus adult learning, yang harus adult lakukan, orang dewasa lakukan dalam belajar itu adalah jangan berpaku pada guru. Guru tuh bisa memberikan instruksi sederhana untuk kita, namun kita yang harus mengembangkannya sebagai sebuah penemuan, terobosan, ataupun apapun itu. Yang keenam adalah dalam belajar kamu tuh nggak bisa sendiri, harus ada orang di sekitar kamu yang memiliki interest yang sama. Itulah yang membuat kamu berkembang. Yang ketujuh tuh, you are responsible to your own decision. Kamu tuh bertanggung jawab atas segala keputusan yang kamu buat dalam hidup kamu. Karena keputusan yang kamu buat sekarang itu akan berpengaruh kepada masa depan kamu tentunya. Ini juga yang dilakukan Vivian Thomas saat memutuskan kembali bekerja kepada Dr. Blalock di Hopkins. Dan akhirnya dia itu diakui di sana, diakui karyanya dan segala kontribusinya dalam dunia kedokteran. Bayangkan jika Vivian waktu itu menyerah karena tidak diakui itu, bayangkan dia lukisan besar dia tidak ada di Johns Hopkins sekarang. Yang terakhir adalah belajar itu seumur hidup, long life learning. Contohnya saja seorang dokter ya, karena semakin lama kan penyakit semakin ada banyak jenisnya, dan itu seorang dokter tidak bisa berpaku pada pengetahuan dia itu saja gitu. Dia harus mengembangkan pengetahuan dia untuk bisa menciptakan sebuah terobosan yang baru.
Oke, thank you, have a nice day. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.